Stellar Transformations, episode 369. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Qin Yu dan Hei Yu terus tinggal di ruang lapisan kedua alam Jianglan dan tidak kembali ke desa Sealville. Awalnya, Qin Yu datang ke desa Sealville hanya untuk mendapatkan gambaran umum tentang alam ilahi. Dan sekarang, Qin Yu telah memutuskan untuk mempersiapkan diri menjalani pelatihan tingkat lanjut. Akan selalu ada banyak orang yang hilang di alam ilahi setiap hari. Ini hanyalah masalah sepele. Jika Qin Yu dan Hei Yu ingin kembali menjalani kehidupan normal mereka hanya perlu membayar sejumlah batu spiritual ilahi kepada gubernur kota Yuqi. Di ruang lapisan kedua alam Jianglan, saat ini ada 5 orang yang duduk bersama minum dan makan. Kelima orang itu adalah Qin Yu, Hei Yu, Paman Fu, Wulan, dan seorang pria yang sangat besar dan berkulit gelap. Wulan, berapa lama lagi sebelum kesengsaraan ilahimu tiba? Qin Yu bertanya sambil tersenyum. Kesengsaraan ilahiku, aku tidak yakin. Bahkan sekarang, aku tidak merasakan apapun tentang itu, kata Wulan tanpa daya. Meskipun belum lama sejak ia tiba di alam ilahi bersama Qin Yu, ia telah tinggal di ruang lapisan kedua alam Jianglan sepanjang waktu. Dengan demikian, jumlah waktu sebenarnya yang telah berlalu adalah lebih dari 100.000 tahun. Ketidakmampuan untuk merasakan kedatangan kesengsaraan ilahi bahkan setelah menjadi kaisar iblis tingkat 9 selama lebih dari 100.000 tahun, membuat Wulan merasa sangat tidak berdaya. Saudara Wulan, jangan khawatir. Saat waktunya tiba, Wu tua ini akan menemanimu dan menjalani kesengsaraan ilahi bersamamu. Pria bertubuh besar dan berkulit gelap itu tertawa. Alam guru Jianglan memang yang terbaik. Rasanya seperti dunia lain. Di sini, aku bahkan tidak merasakan sedikit pun batasan. Aku bahkan bisa mengambil wujud manusia di sini, sungguh menyenangkan. Wulan tersenyum tipis dan berkata, binatang iblis alam ilahi dibatasi oleh alam ilahi ketika mereka berada di alam ilahi. Sebelum mereka melewati kesengsaraan ilahi, mereka tidak dapat mengambil wujud manusia. Namun, ketika binatang iblis alam ilahi mencapai alam yang lebih rendah, mereka semua akan dapat mengambil wujud manusia. Prinsip ini sama dengan yang berlaku di alam Jianglan. Qin Yu memahaminya dengan sangat baik di dalam hatinya. Ke-80 lebih hewan peliharaan yang ia selamatkan semuanya berada dalam wujud aslinya saat berada di dalam kandang. Namun, begitu dibebaskan, mereka semua berhasil berubah menjadi wujud manusia. Jika aku muncul di alam ilahi sekarang, aku akan berubah menjadi wujud asliku sebagai semut noda hitam. Wulan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Inilah juga alasan mengapa Wulan tidak meninggalkan alam Jianglan selama bertahun-tahun ini. Wu He ini, pria besar berkulit gelap, tak lain adalah naga gua bawah tanah yang ditangkap Qin Yu di tambang batu spiritual ilahi. Naga gua bawah tanah dibatasi di alam ilahi dan tidak dapat mengambil wujud manusia. Namun, ketika sampai di alam Jianglan, ia mengambil wujud manusia. Wu He adalah nama naga gua bawah tanah tersebut. Setelah mereka selesai minum dan makan, Wu He, Wulan, kalian berdua bisa melanjutkan latihan. Xiao Hei dan aku juga akan berlatih sekarang, kata Qin Yu. Ya, Wu He dan Wulan berkata dengan hormat. Keduanya kemudian pergi bersama. Wu He dan Wulan memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Di antara binatang iblis alam ilahi, naga gua bawah tanah dan semut noda hitam adalah binatang iblis tingkat kaisar. Kekuatan terbesar naga gua bawah tanah terletak pada kekuatan bertarung individunya. Sedangkan untuk semut noda hitam, kekuatan terbesarnya adalah kemampuannya mengendalikan kawanan semut yang memenuhi seluruh langit dan bumi untuk menyerang musuh-musuhnya. Jika dibandingkan dengan naga gua bawah tanah, orang-orang dari alam ilahi bahkan lebih takut pada kawanan semut yang seperti bencana itu. Melihat mereka berdua telah pergi, Qin Yu menoleh ke Hei Yu dan berkata, Xiao Hei, Fei Fei sudah pergi sekarang, jadi tidak ada yang menemanimu untuk membandingkan teknik dan berlatih sekarang. Ikuti Paman Fu ke kuil dewa yang mempesona dan periksa buku-buku teknik bela diri yang ada di kuil dewa yang mempesona. Ada banyak buku teknik pertempuran di kuil dewa yang mempesona. Buku-buku itu mungkin bermanfaat bagimu.
Tidak punya siapapun untuk membandingkan teknik dan berlatih. Tidak, ada satu. Hei Yu menggelengkan kepalanya pelan. Oh, Qin Yu menatap Hei Yu dengan ekspresi terkejut. Tidak banyak orang di alam Jianglan. Dengan siapa kau bisa berlatih tanding? Paman Fu. Hei Yu berbalik dan menatap Paman Fu. Kecepatan Paman Fu bahkan lebih cepat daripada Dewa Langit. Serangannya juga sangat tajam. Jika aku berlatih tanding dengannya, itu pasti akan sangat membantuku. Paman Fu menatap Qin Yu. Qin Yu tentu saja mengetahui kekuatan Paman Fu. Paman Fu sangat cepat dan serangannya sangat lugas. Dengan kekuatan Hei Yu saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Paman Fu. Paman Fu, bagaimana menurutmu? Qin Yu menatap Paman Fu. Paman Fu tersenyum dan berkata, aku tidak mengerti hukum ruang. Namun, guru tua pernah mengajariku serangkaian teknik pertempuran. Teknik pertempuran ini sepenuhnya bergantung pada kecepatan dan kekuatan. Kurasa itu sudah cukup bagiku untuk bertarung dengan Yang Mulia Hei Yu. Aku juga akan menjaga kekuatanku tetap terkendali. Bagus. Qin Yu berpikir sejenak lalu setuju. Xiao Hei, jika kau merasa bosan dan kesepian, pergilah dan ganggu Wu Hei dan Wu Lan. Menginjak-injak mereka, senyum muncul di wajah Hei Yu yang serius dan tegas. Sebagai seseorang yang telah mencapai tingkat dewa menengah dan memiliki harta spiritual Grand Mist yang sepenuhnya disempurnakan, sarung tangan benang salju, kekuatan serangan Hei Yu jauh lebih besar dari sebelumnya. Ketika Hei Yu bertarung melawan Wu Hei di tambang batu spiritual ilahi, dia masih hanya seorang dewa tingkat rendah. Namun, dia mampu melukai Wu Hei dengan mengandalkan tombak penembus awan dan sarung tangan benang saljunya. Dan sekarang, Hei Yu, yang memiliki kekuatan 10 kali lipat dari sebelumnya, mampu menembus Wu Hei hanya dengan satu serangan tombak. Kalau aku bosan, aku akan pergi dan menginjak-injak mereka, kata Hei Yu sambil tersenyum bercanda. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Pada hari-hari berikutnya, Qin Yu berlatih di kamarnya dengan tenang. Dia sepenuh hati membenamkan dirinya dalam analisis jalur susunan. Susunan pembunuh, susunan perangkap, dan susunan pertahanan dipisahkan menjadi banyak kategori berbeda. Di dalam setiap kategori terdapat banyak kategori cabang lainnya. Dia terus menganalisis susunan formasi tanpa henti. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, begitu saja, dia terus menganalisis tanpa akhir. Kecepatan analisis kesadaran ilahi Qin Yu sangat cepat. Banyak susunan formasi secara otomatis muncul dalam pikirannya. Pada saat yang sama, simbol susunan formasi dengan atribut yang berbeda juga terus berubah tanpa henti. Dalam sekejap, puluhan juta tanda dan segel menghilang dan puluhan juta lainnya terbentuk. Namun, jika dilihat dari luar, Qin Yu hanya terus duduk seperti itu. Menyenangkan, menyenangkan. Qin Yu tiba-tiba membuka matanya. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Beberapa saat sebelumnya, dia akhirnya berhasil memahami sebuah formasi perangkap rumit yang telah dia coba pahami selama 3000 tahun. Dengan terus belajar dan meneliti, serta bekerja keras tanpa henti, perasaan meraih kesuksesan memberi Qin Yu perasaan seolah-olah dia telah berhasil menaklukkan sesuatu yang sulit. Rasanya seperti menaklukkan satu puncak gunung demi puncak gunung lainnya. Pada saat yang sama, Qin Yu mulai menyadari kekuatan Paman Fu dalam jalur arai dengan lebih jelas. Arai pembunuh yang Paman Fu tunjukkan kepadanya sebelumnya, Qin Yu hanya mampu melihat sebagian kecilnya saja pada levelnya saat ini. Namun, dia masih belum memahami sedikit pun prinsip sebenarnya di baliknya. Setiap kali Qin Yu berhasil mengatasi masalah yang sulit, dia tidak akan berhenti sampai masalah itu terselesaikan. Apakah tepat bagiku untuk sepenuhnya terjun ke dalam penelitian jalur arai? Qin Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mulai meragukan tindakannya. Setelah berada di alam ilahi selama bertahun-tahun, Qin Yu praktis telah menghabiskan seluruh waktu dan upayanya untuk meneliti jalur susunan. Hanya ada dua cara bagiku untuk berdiri tegak di keluarga Lier. Pertama adalah mencapai tingkat Raja Dewa dan kedua adalah menjadi tokoh dengan status seperti Dewa Pengrajin. Qin Yu menyadari keunggulan yang dimilikinya. Keunggulannya adalah air mata meteorik yang ditinggalkan oleh Zuo Qiumei, kuil dewa yang mempesona, sejumlah besar gulungan mengenai jalur susunan dan pengalaman yang ditinggalkan oleh Cheu Yuan. Jika dia mendalami pemahaman hukum spasial yang ditinggalkan oleh Zuo Qiumei, berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk mencapai tingkat Raja Dewa?
Qin Yu merenung lama sekali. Jawabannya adalah, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Itu karena Qin Yu telah menghabiskan 3000 tahun untuk mencapai tahap dewa tingkat menengah dari tahap awal pil jiwa emas. Menurut perkiraan Qin Yu, dia memperkirakan bahwa jika dia menghabiskan 10.000 tahun untuk memahami, dia akan mampu menjadi dewa tingkat tinggi. Adapun untuk mencapai tingkat dewa langit dari tingkat dewa, karena itu adalah sebuah ambang batas, Qin Yu memperkirakan bahwa akan membutuhkan beberapa puluh ribu tahun untuk melewatinya. Adapun dewa langit tingkat rendah, dewa langit tingkat menengah, dan dewa langit tingkat tinggi, setiap tahapnya lebih sulit daripada sebelumnya. Waktu yang dibutuhkan Qin Yu untuk mencapai tahap-tahap tersebut pasti jauh lebih lama daripada sebelumnya. Terlebih lagi, waktu yang dibutuhkan akan meningkat lebih dari 10 kali lipat atau lebih. Qin Yu percaya bahwa jika dia ingin mencapai tahap dewa surgawi tingkat tinggi, setidaknya dia membutuhkan waktu 10 juta tahun. Dan itu pun dengan asumsi keadaan yang paling beruntung. Dalam sejarah alam ilahi, pernahkah ada satu orang pun yang berhasil mencapai tahap dewa langit tingkat tinggi hanya dalam 10 juta tahun? Di alam ilahi, dewa langit tingkat tinggi semuanya adalah orang-orang yang dapat memanggil angin dan mendatangkan hujan. Masing-masing dari mereka telah mengalami berbagai macam kesulitan dan hanya berhasil mencapai kesuksesan mereka setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan dan pelatihan yang berat. Namun, ini bahkan bukanlah aspek tersulit. Yang paling sulit adalah mencapai level Raja Dewa dari tahap Dewa Surgawi tingkat tinggi. Jumlah Raja Dewa di alam ilahi sangat sedikit. Kedelapan Kaisar Bijak Agung semuanya adalah ahli tingkat Raja Dewa. Adapun kedelapan Kaisar Bijak Agung itu, mereka semua adalah orang-orang yang telah hidup selama entah berapa ratus juta tahun. Mungkinkah benar-benar mencapai level Raja Dewa hanya dengan mengandalkan pemahaman yang tertinggal di celahan meteorit? Qin Yu tidak percaya hal itu mungkin terjadi. Jika semudah itu mencapai tingkat Raja Dewa, maka tidak akan ada begitu sedikit Raja Dewa di alam ilahi. Qin Yu percaya bahwa, meskipun ia memiliki pemahaman yang ditinggalkan oleh Zhuo Qiumei, jika ia tidak memiliki cukup waktu, pengalaman yang cukup, dan sedikit keberuntungan, maka akan tetap sangat sulit baginya untuk mencapai tahap Raja Dewa dari tahap Dewa Surgawi tingkat tinggi. Qin Yu tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk mencapai tahap Raja Dewa. Dengan demikian, jalur pertama yang bisa dia tempuh telah diblokir. Jalur kedua, menjadi ahli pengrajin artefak yang setara dengan pengrajin artefak nomor 1, Dewa Pengrajin Cheu Yuan. Qin Yu cukup percaya diri. Ada beberapa poin penting dalam menjadi seorang ahli kerajinan artefak. Pertama-tama, seseorang harus memiliki seseorang untuk mengajarinya cara membuat artefak. Membuat artefak adalah sebuah keterampilan. Jika Anda tidak memiliki siapapun untuk mengajari Anda dan Anda memutuskan untuk mencoba-coba seperti orang buta, Anda tidak akan mampu mencapai kesuksesan. Qin Yu memiliki sejumlah besar buku yang ditinggalkan oleh Dewa Pengrajin, serta Paman Fu, yang telah mengikuti Dewa Pengrajin selama bertahun-tahun. Dengan demikian, akan mudah baginya untuk mempelajari cara membuat artefak. Adapun orang-orang lainnya, hanya sejumlah kecil individu berbakat yang mampu menemukan ahli pengrajin artefak untuk membimbing mereka. Kedua, seseorang harus memiliki persediaan bahan yang cukup untuk digunakan dalam bereksperimen, menyempurnakan, dan menciptakan artefak. Menciptakan artefak sama seperti menciptakan material lainnya, latihan membuat sempurna. Terlepas dari seberapa mahir seseorang dalam teori, ia tetap harus mulai dengan bereksperimen dengan artefak ilahi biasa. Seseorang pada akhirnya hanya bisa menjadi ahli pembuatan artefak setelah mengumpulkan cukup pengalaman. Secara analogi, untuk melakukan eksperimen, seseorang membutuhkan persediaan bahan yang besar. Jika seseorang tidak memiliki cukup kekayaan, apakah ia berani menghabiskan uangnya untuk persediaan bahan yang begitu besar? Namun, Qin Yu berani melakukannya. Itu karena ia memiliki sejumlah besar kekayaan yang ditinggalkan oleh Dewa Pengrajin. Ketiga, seseorang harus mahir dalam mengendalikan api. Dengan kata lain, kesadaran ilahi seseorang harus berada pada tingkat yang tinggi. Karena ia memiliki air mata meteorit, kesadaran ilahi Qin Yu saat ini setara dengan Dewa Langit tingkat rendah. Berapa banyak Dewa Langit yang ada di alam ilahi? Apakah semua Dewa Langit akan mencoba menciptakan artefak? Keempat, tingkat nyala api sejati dalam tubuh seseorang. Untuk melarutkan beberapa material, diperlukan penggunaan api.
Qin Yu saat ini berada di tahap asal akhir. Api sejatinya masih berupa api ilahi hitam. Namun, ia hanya perlu melangkah maju satu langkah dan api sejati tubuhnya akan menjadi api murni putih, api yang dimiliki Dewa Langit. Lebih jauh lagi, Qin Yu memiliki gelang api pemurnian. Kemungkinan tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kemampuannya dalam menghasilkan api. Kelima, aspek terakhir, yaitu pemahaman tentang jalur arai. Qin Yu berhasil memahami tahap pertama, jalur susunan, setelah menghabiskan sekitar 90.000 tahun. Meskipun dia belum memahami dasar sebenarnya dari jalur susunan, dalam sejarah alam ilahi, orang tercepat yang memahami tahap pertama, jalur susunan, juga telah menghabiskan 100.000 tahun. Adapun Qiu Yuan, dia bahkan menghabiskan 1 juta tahun saat pertama kali memahami tahap pertamanya. Tidak perlu membahas bakat Qin Yu dalam aspek jalur susunan. Ditambah dengan pengalaman dan peringatan yang ditinggalkan oleh Qiu Yuan, hal ini memungkinkan Qin Yu untuk tidak menyimpang dari jalan yang benar. Dengan bakat yang lebih tinggi daripada Qiu Yuan dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Selain itu, hampir semua faktor lainnya sangat cocok untuk Qin Yu. Jika Qin Yu gagal menjadi dewa pengrajin lainnya, itu hanya karena surga menginginkannya gagal. Qin Yu memiliki keyakinan yang teguh. Dengan sepenuh hati, dia menganalisis jalur susunan. Seiring waktu berlalu, pemahaman Qin Yu tentang jalur susunan semakin mendalam. Pada saat yang sama, dia mulai merasakan betapa tak terbatasnya lautan susunan formasi. 120.000 tahun. Kali ini, Qin Yu telah menghabiskan 120.000 tahun untuk meneliti jalur susunan. Alasan mengapa dia menghentikan penelitiannya adalah karena dia telah mencapai jalan buntu. "Paman Fu," teriak Qin Yu. Paman Fu tinggal di rumah sebelah rumah Qin Yu. Mendengar teriakan Qin Yu, Paman Fu segera masuk. "Tuan, ada yang membutuhkan bantuan saya." "Paman Fu, tadi aku sedang mempelajari sebuah formasi perangkap. Namun, aku sendiri tidak bisa menentukan kekuatan formasi perangkap ini. Aku merasa ada banyak jenis serangan yang bisa dilakukan formasi perangkap ini. Tapi, aku tidak bisa menentukan jenis serangan apa saja. Apa yang harus kulakukan?" kata Qin Yu dengan agak cemas. Paman Fu tersenyum. Guru akhirnya sampai pada titik ini. Begitu Paman Fu mengucapkan kata-kata itu, Qin Yu langsung merasakan kelegaan yang luar biasa. Jelas sekali bahwa Paman Fu telah menunggu hal ini terjadi selama ini. "Guru, semua yang telah Anda analisis dan pahami mengenai jalur susunan dalam pikiran Anda hanyalah fantasi. Semuanya didasarkan pada teori. Sebenarnya, banyak hal yang tidak selalu akan terjadi seperti teori-teori tersebut. Di masa lalu, mungkin Anda lebih yakin tentang efek dari susunan formasi. Namun, seiring dengan semakin rumitnya susunan formasi, kesadaran ilahi guru tidak lagi dapat menentukan hasilnya. Pada saat seperti ini, yang perlu dilakukan guru adalah bereksperimen." Paman Fu menatap Qin Yu sambil tersenyum. "Guru, apakah Anda masih ingat ketika Anda meminta batu spiritual ilahi berkualitas rendah kepada saya? Saya mengeluarkan sejumlah besar batu spiritual ilahi berkualitas rendah serta semua jenis batu kristal lainnya dari cincin penyimpanan saya." "Ya, bagaimana mungkin Qin Yu bisa melupakan hal itu?" Paman Fu mengangguk dan berkata, "Susunan formasi yang telah saya rancang sendiri, bahkan hingga sekarang saya tidak dapat menentukan kekuatannya karena sudah mencapai batas kerumitannya. Karena itu, saya selalu menggunakan beberapa batu spiritual ilahi berkualitas rendah untuk membuat susunan formasi agar saya dapat melakukan eksperimen dengannya." "Maksudmu, aku harus mulai bereksperimen dengan susunan formasi. Bagaimana caranya?" Qin Yu mulai berpikir. "Hei Yu, Wulan, Wu He, suruh mereka datang dan merasakan formasi susunan tersebut." "Tidak, beberapa formasi serangan itu terlalu kuat. Bagaimana jika mereka bertiga terluka parah atau kehilangan nyawa? Lagi pula, aku tidak bisa membuang waktu orang lain. Lagi pula, Xiao Hei dan yang lainnya juga harus berlatih. Apakah Paman Fu bisa membantu?" Paman Fu tidak memiliki jiwa. Beberapa serangan berbasis jiwa sama sekali tidak berguna padanya. Dia juga tidak akan mampu memeriksa kekuatan susunan formasi tersebut. "Apakah Anda ingin menguji sendiri kekuatan formasi arai tersebut? Itu juga tidak ada gunanya. Meskipun aku tidak akan terluka sedikit pun di alam Jianglan,
jika aku menggunakan kekuatan alam Jianglan untuk membatalkan serangan dari formasi tersebut, bagaimana aku bisa memeriksa kekuatan formasi itu? Guru, ini sangat sederhana. Lakukan saja apa yang dilakukan guru lama. Anda hanya perlu secara acak menemukan tempat di mana para bandit berkumpul, lalu memasang susunan formasi di beberapa tempat dan menggunakan para bandit itu untuk bereksperimen dengan susunan formasi tersebut, kata Paman Fu memberikan sarannya. Mata Qin Yu berbinar. Bagus. Kalau begitu, aku akan memilih. Qin Yu tersenyum dan berkata, sebuah lokasi di tepi jangkauan pengaruh kekuatan kolam naga hitam. Tiba-tiba, tubuh Qin Yu bergetar. Sebuah aura mulai menyebar dari tubuh Qin Yu. Qin Yu terbewilderet sejenak. Tak lama kemudian, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah 120.000 tahun, ruang bintang ini akhirnya berhasil berevolusi.